acara pelantikan dan pengangkatan advokat angkatan ke-61 DPD Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia dalam rangka pengangkatan sumpah janji advokat wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dr. Anang Syarif Hidayat selaku Wakil DPN Persadi Jakarta dipersilakan memasuki dan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dewan Pimpinan Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Seluruh Advokat Indonesia Persadi. Surat keputusan nomor 327 SK Pelantikan Advokat Angkatan 41 DPN Persadi 8 Romawi 2026 tentang pelantikan Angkatan ke-41 Advokat Persadi dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta. Dewan Pimpinan Nasional Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia setelah menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan menugaskan rekan advokat atas nama Dr. Anang Syarif Hidayat sebagai wakil dalam surat keputusan ini. Sebelumnya menjalankan profesi advokat, terlebih dahulu berkewajiban untuk diambil sumpah janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2023 tentang advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 101 PUU 7 Romawi 2009, Nomor 112 PUU 12 Romawi 2014 dan Nomor 36 PUU 13 Romawi 2015. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah janji advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta dan disampaikan kepada yang bersangkutan namanya terlampir dalam surat keputusan ini, dan apabila di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam surat keputusan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2026. Ketua Umum Samdaeng Rani SH, Sekretaris Jenderal Patar Silanggang SHMH. Lampiran surat keputusan DPN Persadi nomor 273 SK Pelantikan Advokat Angkatan ke-80 DPN Persadi
8 Romawi 2026 tanggal 11 Agustus 2026 tentang pelantikan angkatan ke-40 advokat besari dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta atas nama 1. Darmawan SH, 2. Dian Setiawati SH. Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Nasional Pergerakan Seluruh Advokat Indonesia, tertanda Samdai Kerani SH Ketua Umum, Patar Staka SH MH Sekretaris Jenderal. Selesai. Pelantikan pengangkatan Saudara Darmawan dan Saudara Dian Setiawati sebagai anggota Persadi. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada rekan Darmawan SH dan Dian Setiawati atas pelantikannya sebagai anggota Persadi. Perlu kita ketahui bersama bahwa besok kedua rekan kita ini akan dilantik di Pengadilan Tinggi DKI, dan sejak saat itu dia disumpah, di saat ini dilantik, besok rekan-rekan akan disumpah di Pengadilan Tinggi DKI. Ya. Sejak saat itu rekan-rekan sudah bisa beracara, bergabung sama kita dalam rangka menegakkan hukum. Ya, menegakkan hukum dimanapun di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pesan saya selaku senior dalam hari ini di bidang advokat ini, apa yang sudah kalian terima pada saat pelatihan, yaitu khususnya berkaitan dengan kode etik, itu harus kalian pegang, harus kalian taati, harus kalian implementasikan. Soal teknis beracara ataupun berurusan bertindak selaku pengacara membutuhkan jam terbang, membutuhkan waktu, membutuhkan pengalaman. Oleh karena itu saya sarankan tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu. Apabila rekan-rekan bertanya atau meminta saran pendapat kepada yang lebih senior, tidak usah malu-malu dan sebagainya. Setelah kalian nanti disumpah, segeralah praktekkan apa yang sudah kalian pelajari. Segeralah kalian mengamalkan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Ingat, kita sebagai pengacara ini tidak ada gaji negara, ya, semua adalah dari klien kita, pendapatan kita dari klien kita. Saudara sebagai seorang advokat jangan merasa tinggi hati, menganggap semua permasalahan yang dihadapi, semua masyarakat yang minta bantuan pada kita ini memiliki dana yang memadai. Dan kita harus bisa memisahkan mana yang memang bisa mendanai kita sebagai advokat, mana yang kita harus bisa membantu dia kalau perlu kita yang mendanai. Jadi karena itu
humanis yang baik. Jangan setiap permasalahan ditolak, ya, karena hanya masalah biaya saja. Ada berbagai permasalahan yang sekarang ini yang banyak dilakukan masyarakat, tetapi tidak pernah tidak ada penyelesaian yang konkret. Ini untuk semuanya hadirin sekalian. Masalah yang sering dilakukan masyarakat adalah masalah hutang piutang, masalah perdata, ya, masalah hutang piutang. Nampaknya orang-orang ini sekarang kalau pinjam itu merengek-rengeknya bukan main, tapi begitu sudah bayar, wah sepertinya yang punya utang, yang piutang ini sepertinya tersangka. Jadi dia yang dimarah-marahin. Ya. Ini suatu fenomena yang harus kita segera jawab. Saya berharap suatu saat Persadi ini membuat suatu tulisan, buat suatu karya, kalau perlu buat suatu gugatan, ya. Karena orang-orang yang berhutang ini tidak takut dengan gugatan-gugatan perdata itu, tetapi dia takut kalau pidana. Namun dia tahu celah-celahnya bagaimana pidana ini bisa menjadi perdata. Nah, ini harus perlu kita sikapi. Di dalam KUHP yang baru di pasal 502 atau berapa dulu, maaf kalau saya salah, ada perbuatan curang. Penjabaran perbuatan curang ini sudah sangat berbeda dengan penipuan dan penggelapan. Ya, sudah sangat berbeda. Saya sudah mengajak diskusi beberapa anggota Polri, namanya mereka mulai kebuka, jadi jangan dilibatkan dalam masalah perdata. Tetapi polisi harus tahu bahwa dia adalah pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Bahwa masyarakat yang dirugikan ini, yang mereka yang dirugikan itu adalah masyarakat yang perlu dirugi dan dilayani. Ini ada sedikit agak melunak di undang-undang ini, KUHP yang tapi implementasinya belum terlaksana. Mungkin kita suatu saat kita perlu mengadakan diskusi khusus masalah ini sehingga ini bisa menjadikan suatu masukan ke pemerintah atau suatu terobosan hukum istilahnya, terobosan hukum yang bisa yang perlu Yuk, Iskandar dan juga tim. Ini agendanya kayaknya sangat hikmat sekali nih Pak Anang. Boleh dijelaskan ini agenda Persadi ini? Hari ini, malam ini, Persadi khususnya dari Jakarta melakukan pelantikan terhadap 2 orang anggota baru kita, yaitu Saudara Darmawan dan Saudara Dian. Pelantikan ini tentunya memperkuat Persadi di jajaran Jakarta. Dan kita berharap mudah-mudahan besok setelah mereka disumpah di pengadilan di Jakarta, mereka dapat langsung aktif dan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Pak, kalau menurut ini generasi keberapa dan secara status seperti apa sih sehingga bisa lolos? Ya, saat ini ada angkatan yang ke-41. Ada angkatan yang ke-41 dan sebelum mereka ada beberapa persyaratan untuk menjadi seorang advokat. Salah satu yang pertama adalah dia harus sarjana hukum. Sarjana hukum yang dan lain-lain maksudnya berkelakuan baik dan sebagainya. Tapi yang utama adalah hukum. Yang kedua mengikuti pelatihan sebagai calon advokat. Itu sudah dilakukan oleh mereka. Dalam pelatihan itu disampaikan bagaimana seorang advokat itu, bagaimana tingkat tanduknya, bagaimana kode etiknya, ya, perilakunya, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, semua disampaikan pada saat pelatihan. Pak, kira-kira bisa dijelaskan juga perasaannya setelah dilantik hari ini? Bang Darmawan. Ya, alhamdulillah ini hari setelah dilantik untuk bergabung menjadi anggota advokat Persadi. Okay. Perasaan bahagia, kemudian kedepannya bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, yang membutuhkan perlindungan hukum. Kedepannya dengan bergabung menjadi advokat di Persadi
kita akan bersinergi dengan APH, aparat penegak hukum negara yang lainnya untuk menegakkan hukum secara profesional. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi Kalau Ibu? kepada rekan Wakil. Kalau Ibu udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini rasa syukur yang luar biasa buat saya pribadi. Saya jujur aja sangat berterima kasih sama hadirin Persadi, karena Persadi ini katanya seumur hidup, itu yang pertama mengikat saya. Pastinya sebagai masyarakat biasa yang tadinya itu saya berpikirkan kenapa menjadi pengacara, karena banyak lingkungan di sekitar kami yang memang menuntut untuk meminta keadilan sebagai sikap. Jadi itu yang motivasi saya untuk menjadi advokat. Terima kasih. Visi misi Persadi sendiri apa sih? dan mulai terbentuk kapan dan sudah ada di daerah mana sih Bang? Ini kan bisa dibilang Persadi dan banyak juga perkumpulan advokat ya, selain Peradi yang pusatnya ada Persadi di DPR. Gimana? Baik, terima kasih izin Pak. Persadi ini berdiri sejak tahun 2021 dan saya sebagai sekretaris DPD Persadi bersama pengurus lainnya, yaitu dengan Pak Sandaeng, Pak Bergoko, kemudian Pak Anang Sarif dan kawan-kawan. 2021 ini berdirinya Persadi dan kemudian sudah ada 6 cabang, ya, 6 dewan pimpinan daerah. Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jakarta, kemudian Sumatera Barat, Sumatera Barat belum ada, ya, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Jadi ada 6 DPD, bahkan ada DPC di Makassar, Dewan Pimpinan Cabang Kota Makassar, itu sudah ada cabang di sana. Nah, nanti mungkin kita akan kembangkan juga Persadi ini di beberapa provinsi. Dan kemudian anggota Persadi ini sudah lebih dari 1.000 anggota di seluruh Indonesia. Dan kita akan selalu berkomunikasi dengan universitas-universitas, yang mana syarat-syarat menjadi advokat ini adalah sarjana hukum. Kemudian yang dari Purna Kepolisian itu dari PTIK, ya, PTIK juga boleh menjadi advokat. Dan kemudian itu yang disampaikan tadi salah satu peserta kami, kartu anggota kita itu seumur hidup, ya, seumur hidup. Mungkin bisa saja nanti ketika ada munas berikutnya kita akan rubah lagi anggaran dasar anggaran rumah tangga untuk tentang kartu anggota yang seumur hidup. Jadi saya pikir kita Persadi sebagai organisasi advokat, salah satu organisasi advokat yang selama ini mungkin banyak beredar berita bahwa organisasi advokat yang resmi itu adalah yang sudah disumpah di pengadilan tinggi daerah masing-masing. Karena di pengadilan tinggi Sumatera Utara, kemudian Riau, Sumatera Selatan, kemudian kemarin juga ada Banten, kemudian ini sekarang Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah itu sudah dilakukan sumpah advokat masing-masing di pengadilan tinggi. Barangkali itu. Visi misinya terkait Persadi. Ya, salah satu visi dan misi Persadi ini salah satunya adalah membantu masyarakat dalam penanganan perkara yang dihadapi oleh masyarakat. Itu yang disampaikan oleh tadi Pak Dr. Anang Sarif, bahwa kita membela masyarakat itu bukan hanya melihat daripada faktor ekonomi, tapi orang-orang yang membutuhkan pembelaan hukum, ya, pembelaan hukum itu yang pro deo ataupun yang secara bantuan hukum secara cuma-cuma juga akan kita layani. Barangkali itu Presiden bisa. Pak, kedepannya bakal ada resolusi atau harapan untuk buka di daerah mana lagi itu cabang Persadi perwakilan daerahnya? Ya, syarat-syaratnya nanti kita paling tidak pengurusnya ada 13 orang setiap masing-masing daerah yang akan mengusulkan. Jadi nanti kan syaratnya adalah semua sudah advokat, karena menjadi pengurus advokat adalah sudah menjadi advokat. Barangkali itu. Oke, ada lagi? Cukup? Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Anang.